Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoel Tolalase dengan NIM 11123000101 dan teman saya yang bernama Andika Surya Saputra dengan NIM 11123000073. Kami akan menjelaskan resum dari mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Bagian pertama akan dijelaskan oleh saya. Konsep utama hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau yang sering disingkat HAN merupakan cabang dari hukum publik yang mengatur tindakan kewenangan serta hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. HAN berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Tujuan utama hukum administrasi negara adalah yang pertama, menjamin kepastian hukum dalam tindakan pemerintah, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, mewujudkan pemerintah yang tertib dan bertanggung jawab. Dalam hukum administrasi negara dikenal beberapa asas penting, antara lain asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas umum pemerintah yang baik atau AUPB seperti asas keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Yang kedua, pengawasan administrasi negara dan peran lembaga pengawas. Pengawasan administrasi negara merupakan kegiatan untuk menilai dan mengendalikan jalannya pemerintahan agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengawasan bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pengawasan administrasi negara dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah atau atasan langsung. Pengawasan eksternal ini dilakukan oleh lembaga di luar pemerintah di Indonesia. Pengawasan eksternal dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengawasi keuangan negara, Ombudsman Republik Indonesia yang mengawasi pelayanan publik dan maladministrasi, serta DPR dan DPRD yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Sekian dari saya, seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya Andika Surya Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Surya Saputra dengan NIM 11123000073. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Yoel. Yang ketiga tuh ada studi kasus dan penyelesaian sengketa administrasi negara dalam praktik pemerintahan. Sering terjadi sengketa administrasi negara antara pemerintah dan masyarakat. Sengketa ini biasanya timbul akibat adanya keputusan atau tindakan administrasi yang dianggap merugikan masyarakat. Misalnya dalam bidang perizinan, kepegawaian, atau pelayanan publik. Penyelesaian sengketa administrasi negara dapat ditempuh melalui upaya administratif seperti keberatan dan banding, administratif kepada pejabat atau instansi yang berwenang, gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau disebut PT-UN apabila upaya administratif tidak memberikan penyelesaian yang adil. PT-UN memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan keputusan tata usaha negara dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Selanjutnya yang keempat itu ada tanggung jawab pemerintah dan pegawai negeri sipil. Pemerintah dan pegawai negeri sipil memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab administratif berupa sanksi disiplin, tanggung jawab perdata berupa kewajiban ganti rugi, dan tanggung jawab pidana jika tindakan tersebut melanggar hukum pidana.
Oleh karena itu, aparatur negara dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kelima itu ada implementasi hukum. Administrasi negara dalam kebijakan publik. Hukum administrasi negara memiliki peran penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan. Setiap kebijakan yang dibuat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Implementasi HAN dalam kebijakan publik bertujuan untuk mewujudkan good governance, menjamin transparansi dan akuntabilitas, memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan perizinan, pelayanan publik, serta pengelolaan aparatur negara. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengawasan, mekanisme penyelesaian sengketa, tanggung jawab, hukum aparatur negara, serta penerapan dalam kebijakan publik. Hukum administrasi negara menjadi dasar terwujudnya pemerintahan yang adil, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini penjelasan dari kami. Jika ada kurang atau lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.